Lebaran sebentar lagi, berpuasa sekeluarga, sehari penuh yang sudah besar, setengah hari yang masih kecil. Alangkah asik pergi ke masjid, sholat tarawih bersama-sama. Lebaran sebentar lagi, berpuasa dengan gembira, menahan lapar, menahan nafsu, melatih diri sedari kecil, membaca Quran, sholat tarawih, melatih iman sedari kecil. Sesudah saling bermaafan dengan penuh keikhlasan, ya Tuhan mohon keridhoan sepenuh kasih dan sayang. Hey, Lebaran sebentar lagi, tak ada miskin, tak ada kaya, semua sama di depan Tuhan, yang berbeda cuma amalnya. Semua ingin Lailatul Qadar, semoga kita mendapatkannya. Say, Lebaran sebentar lagi, Lebaran sebentar lagi, Lebaran sebentar lagi, Lebaran sebentar lagi. Yeah. Salam sinergi Bapak Ibu Mitra TSI, masih dengan saya kembali lagi di acara Ngabuburit bareng New Normal by Sin New Normal. Nah, karena kita sekarang sudah di episode 3 ya, dan kemarin kita sudah menyinggung tuh di episode 1 kayaknya kurang afdol kalau kita nggak berbincang-bincang soal Ramadan dari sisi Bapak Agus. Nah, kebetulan nih karena sekarang juga Pak Agus sudah hadir di sini, kita langsung aja deh obrolin soal apa sih sebenarnya arti Ramadan dan lain-lainnya. Jadi sekarang Pak Agus sudah siap? Oh, siap. Selamat datang Pak Agus. Selamat. Ya, Kang Pras, terima kasih banyak diundang kembali. Iya. Soalnya kan udah janji. Iya. Kita akan berbicara soal Ramadan. Iya. Makna dari Ramadan. Karena kebetulan juga kita kayaknya besok atau ini hari terakhir ya Pak ya? Iya, tidak terasa Kang Pras. Iya, kita sudah di penghujung ya. Untuk menuju hari kemenangan ya Pak ya? Iya, betul. Nah ini pertanyaannya, apakah kita merasakan kemenangan itu atau tidak gitu ya Pak ya? Karena kebetulan juga kemarin di episode sebelumnya Pak Pur kita ajak ngobrol soal itu nih Pak. Nah sekarang di bagian Bapak nih. Iya. Kira-kira menurut Bapak nih, saya mulai dari pertanyaan yang sama dulu deh. Iya. Kira-kira Ramadan tahun ini dengan Ramadan sebelum-sebelumnya apa sih yang Bapak rasakan perbedaannya? Ramadan tahun ini ya, yang saya rasakan ya Kang Pras ya, ini kerat sekali dengan memang sesuatu yang hari ini tidak keluar dari kehidupan sehari-hari saya sendiri ya. Salah satunya adalah bisa menghantarkan di tahun ini, Ramadan ini, kita ada perubahan yang saya kira cukup fundamental di perusahaan kita ya. Adanya MP21. Nah, ya, itu bagi saya adalah sebuah momen yang sebelumnya tidak saya dapatkan di Ramadan sebelumnya. Ya Pak ya. Betul. Jadi kebetulan MP21 sudah kita bahas detail ya Pak ya. Okay. Itu di episode sebelumnya. Nah kalau soal ini Pak, mungkin dari rasa apa ya? Mungkin apakah Bapak mendapatkan hikmah yang lebih lagi dari tahun sebelumnya, fitrah yang lebih lagi atau saya di kehidupan Bapak sehari-hari nih? Iya.
Di Ramadan ini ya, Kang Pras, saya dihadapkan pada beberapa hal yang saya coba untuk mengambil makna, mengambil lebih dari Ramadan sebelumnya. Dimana saya di awal-awal kemarin malah diberikan oleh Allah ya, itu menjelang Ramadan ibu saya malah sakit ya. Iya betul. Ibu saya harus dibawa ke ICU, IGD ya, hingga hampir 1 minggu ya kita fokus hanya mengurusi beliau ya. Dan sekarang juga masih Alhamdulillah sekarang beliau baik. sudah bisa di rumah ya. Sudah bisa di rumah. Betul, ya Pak, sudah ya? bisa di rumah. Alhamdulillah, Tetapi memang kita belum bisa seperti di bulan-bulan sebelumnya ya. Paling tidak kita tiap malam harus bisa berjaga ya, karena belum pulih sepenuhnya. Nah, saling mendoakan lah ya Pak ya, semoga amin. bisa cepat sembuh pulih Iya, lagi. gitu. Jadi Allah berikan ya hari ini kebaikan barangkali ini bagi saya ya. Yang memang bisa memaksimalkan Ramadan ini untuk mengurus beliau lah, itu salah satunya. Oke. Ya. Apakah itu mengganggu Pak? Mungkin bukan mengganggu, kalau mengganggu kurang tepat, tapi apakah akhirnya jadi menyerap waktu Bapak di tempat lain? Ya mungkin kan seperti kita tahu Bapak kan ada sibuk juga di TSI, sibuk juga, saya lihat juga, saya coba lihat-lihat sosial medianya kayak sibuk ada di hobi. Ada satu hobi nih mungkin nanti kita harus bahas nih. Apakah menarik Pak atau apa maksudnya menyita waktu? Iya, karena dari sebelum Ramadan sebetulnya kita sudah coba buat jadwal ya. Jadwal bagaimana untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan berbagai aktivitas, kegiatan-kegiatan yang harapannya itu bisa meningkatkan amaliyah kita ya. Betul. Baik itu secara mahdoh, itu di luar itu bagaimana goer mahdohnya kita bisa meningkatkan silaturahmi ya, dengan para mitra-mitra. Dengan kejadian itu akhirnya saya meres kedua semua jadwal saya, Kang Sas. Iya. Dengan itu ya awalnya memang saya sendiri merasa kena banget ya Pak. Betul. Impactful banget ya. Betul. Tetapi lama saya renungkan begitu ya. Saya berpikir bahwa ternyata hari ini justru bulan Ramadan ini Allah berikan ya kepada saya hari ini justru coupling kebaikan itu adalah lewat ibu begitu. Hingga dari paradigma gitu yang kita rubah ya. Hari ini saya alhamdulillah bisa memaksimalkan ya di bulan Ramadan ini untuk ngurus beliau, itu aja. Ya, dan juga mungkin saya juga pernah dengar di bulan Ramadan ini justru kan sebetulnya mengisi bensin kita untuk justru untuk mengerem dulu nih untuk kita lebih dekat ya Pak ya. Jadi supaya isian kita lebih full untuk menghadapi tahun-tahun bulan-bulan selanjutnya. Begitu ya Pak ya. Kalau saya baca ya Kang Pras dari beberapa literasi ya bagaimana Ramadan yang dijalani oleh Rasulullah ya, oleh generasi para sahabat, oleh generasi terdahulu. Justru kita menemukan poin yang disampaikan oleh Kang Pras tadi. Ya. Jadi dengan bahasa saya, dari 12 bulan yang Allah berikan pada kita diberikan bagaimana 1 bulan ini justru untuk mengumpulkan energi. Kita ngecas energi. Ya, kita untuk bisa ngecas gitu ya. Dan dari energi yang kita kumpulkan di bulan Ramadan ini itu dimungkinkan harusnya bisa mencukupi ya untuk 11 bulan kemudian begitu ya. Nah, tetapi tentunya hal ini perlu artinya tiap pribadi ya bagaimana menggali lebih dalam lagi gitu berbagai ilmu. Kenapa sih di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat, zaman para salafus saleh gitu. Ramadan ini justru benar-benar seperti apa yang disampaikan oleh Allah ya. Bagaimana menjadi gerbang pintu untuk meraih daripada predikat takwa. Hingga kalau sudah meraih predikat itu begitu ya, ya Allah bukakan ya, berbagai kemudahan-kemudahan jalan keluar dari setiap permasalahan kita. Artinya kalau energinya itu di Ramadan bisa kita benar-benar serap gitu ya, energi itu harusnya cukup untuk 11 bulan yang akan datang. Mungkin boleh lebih dijelasin lagi mungkin Pak. Energi yang dimaksud ini energi dalam bentuk apa atau untuk apa nih Pak? Ya, kalau kita ya ini apa yang saya pahami di mana dalam satu surat, dalam surat Al-Baqarah ya, di situ diperintahkannya kita di bulan puasa ya, bulan Ramadan kita saum ini. Di situ perintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pertama Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang mempercayai, orang-orang yang meyakini begitu ya, tentang hari perjumpaannya dengan Allah. Setelah kehidupan dunia ini kita akan dipanggil oleh Allah. Di mana kita akan dikumpulkan, kita akan dihisab setiap amal perbuatan kita pun akan
masuk yaumil jajah akan dibalas begitu ya. Nah, di situ Allah menyeru pada orang-orang yang mengimani, yang meyakini tentang Allah, tentang Rasulnya, tentang syariat yang dibawa oleh baginda Rasul. Ya. Berikutnya apa? Dari orang-orang yang disuruh oleh Allah, atau di sini orang-orang yang beriman itu diperintah dalam surat ini. Allah memerintahkan untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa. Seperti Allah telah mewajibkan, begitu ya, kalau tidak salah dalam ayatnya. Kepada umat-umat sebelum kamu, artinya sebelum umat Rasulullah, umat sebelumnya pun diberikan kewajiban oleh Allah untuk berpuasa. Nah, tujuannya di situ, nah yang harus kita garis bawahi, tujuannya ya, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Oke. Ya, jadi kalau lihat dari ini yang saya pahami, lihat dari teks ayat itu, kita oleh Allah diperintahkan berpuasa, begitu ya, menjalankan salah satu syariat yang diturunkan oleh Allah. Di mana setelah kita menjalankan syariatnya, tujuannya adalah Allah menginginkan gitu. Allah mengharapkan kepada kita ini untuk apa? Untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi Ramadan ini, puasa ini adalah pintu untuk kita menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah. Begitu, Kang Pras, yang saya pahami. Esensi dari bulan puasa sebetulnya ya Pak ya. Nah ini Pak, tadi kebetulan pas Bapak datang sini, kan sempat ngobrol-ngobrol dulu tuh di belakang tuh. Sayanya akhirnya baru datang, cuma dapat selintingan katanya. Saya mendengar ada kata misteri Pak soal bulan Ramadan ini. Apa sih maksud? Mungkin boleh diceritain nggak Pak? Iya, kalau bagi saya sendiri terus ya, bagaimana kalau saya pelajari bahwa tadi kembali ke pembicaraan, tatkala ayat ini diturunkan oleh Allah ya kepada Rasulullah, diwajibkannya syariat untuk menjalankan berpuasa di bulan Ramadan, lalu dilanjutkan oleh generasi para sahabat dan generasi tabi'in dan selanjutnya. Kita bisa membaca ya dari berbagai literatur. Bagaimana justru keberhasilan daripada dakwah Islam ya, itu di bulan Ramadan. Ya. Keberhasilannya ya Pak. Di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini kalau tidak salah ya, saya ambil dari bahasa Arab, itu ambil dari kata ramada ya, atau ar-ramad. Itu adalah panas ya, kepanasan. Jadi panasnya itu panas yang sangat menghanguskan. Maka sering disebut juga bulan pembakaran. Ramadan ini, atau bahasa kita kawah candar di muka kan begitu ya. Itu diambil dari kata ar-ramad gitu ya. Ar-ramad adalah satu panas yang sangat gitu ya. Nah, kalau melihat dari konteks bahasa bahwa ini adalah bulan pembakaran, di mana kita akan ditempa begitu ya. Realnya kita harus bagaimana menahan daripada keinginan kita, dari syahwat kita, dari mulai yang sudah ditentukan setelah kita subuh, kita dilarang untuk makan, minum dan hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita, sampai pada akhirnya kita diperkenankan ya, kita berbuka yaitu setelah azan maghrib. Nah, tiap-tiap pribadi sedang ditempa untuk bisa mengendalikan hal-hal tersebut. Betul, segala keinginan ya, syahwatnya gitu. Di mana bulan Ramadan dari waktu yang sudah ditentukan oleh Allah. Itu saya kira itu aja sudah, itu secara dohir ya, itu sudah menjadi satu pembelajaran yang luar biasa. Ya, di Indonesia barangkali tidak, hari ini kalau dengan iklim di Indonesia ya, kita 12 jam misalnya ya. Ada barangkali saudara-saudara kita yang di belahan bumi mana ya, hari ini malah lebih dari itu. Ada yang sampai mencapai 18 jam. Saya kira itu sangat luar biasa bahkan itu. Itu pendidikan secara dohir, secara fisik. Nah, lebih jauh lagi bahwa dari pendidikan itu, bagaimana kita esensinya sebagai makhluk sosial, kita bisa merasakan bahwa banyak yang hari ini tidak seberuntung kita, yang tidak tersedia senantiasa makanan, minuman, gitu. Jadi ada aspek sosial yang ingin dibangun, sensitivitas kita, bahwa kita ini hidup tidak sendirian, ada tetangga, ada saudara-saudara kita yang barangkali tidak seberuntung kita. Nah, kita dicoba lewat bulan Ramadan ini kepekaan kita gitu atas hal tersebut gitu. Nah, yang tadi pertanyaannya Kang Pras kaitannya dengan misteri begini Kang. Misteri ya, ini ya. Jadi saya coba dari pembacaan yang saya, di mana beberapa momen-momen penting dalam sejarah ya, Islam. Dalam sejarah perkembangannya Islam, itu terjadi di bulan Ramadan. Oh, justru di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Ya, paling tidak contoh lah bahwa di dalam pengembangan dakwah ini,
ada satu keadaan di mana tidak bisa dipungkiri ya, bahwa akhirnya malah terjadi konfrontasi fisik. Di mana Rasulullah mengajak manusia untuk beriman kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah. Tapi mendapatkan penentangan ya, penolakan, penentangan, bahkan lebih jauh dari itu ya. Intimidasi, bahkan sampai kepada penyerangan pada Rasulullah, begitu ya. Nah, sampai dalam perjalanannya risalah dakwah yang dibawa Rasulullah SAW, kita baca itu tidak sedikit, bahkan kalau yang saya baca Rasul sendiri sampai mengalami 29 peperangan. Ya, jadi ada dua versi, ada yang menyebutkan Rasul mengikuti perangnya itu ada 27 kali, ada di versi lain 29. Okay. Karena ternyata ada peperangan oleh para ahli sejarah, ada yang disatukan dan ada yang dipisah, begitu ya. Tetapi intinya bahwa ternyata di dalam mengemban amanat risalah gitu, dakwah menyampaikan daripada apa yang diperintahkan oleh Allah, ternyata tidak semuanya penerimanya baik. Ya. Pada saat itu ya Pak? Iya, pada saat itu. Bahkan sampai puncaknya bukan hanya penolakan, tapi tidak sedikit, malah tadi Rasul pernah sampai 27 kali. Itu terjadi peperangan. Ya, itu diserang dari orang-orang yang tidak menerima seruan dakwah Rasulullah SAW. Contoh ini perang Badar, itu di bulan Ramadan, Kang Pras ya. Bulan Ramadan seperti kita hari ini ya, apalagi sudah hampir menjelang nih ya, sore. Aduh. Konteksnya maksudnya dalam artian bulan Ramadan yang dimana kita harus menahan lapar ya, salah satunya, dan haus. Tapi justru ada perang. Ya. Nah itu bagaimana ceritanya di? Justru ini yang saya kira ini sangat menarik dan perlu kita pendalaman lebih jauh lagi. Oke. Karena seperti kita rasakan sekarang, kita dari mulai tadi subuh ya, setelah adzan di mana kita tidak boleh makan dan minum, apalagi setelah sore ini, secara fisik kita lemah, ya, kita kehausan, kita kelaparan, gitu. Kita ini tenaga di akhir nih, tenaga di akhir. Okay. Bayangin gitu oleh Kang Pras, ya, itu terjadi di mana di zaman Rasulullah, ya, malah Rasul dan para sahabat dihadapkan kepada peperangan, menghadapi satu serangan, satu gempuran, gitu, dari orang-orang yang menolak, yang tidak menerima dan tidak senang Islam ini dikembangkan. Contoh perang Badar, perang pertama kali itu di bulan Ramadan. Bisa bayangin, kita mah hari ini dengan aktivitas, bahkan mungkin enaknya banyak tidur ya. Tidur is better than. Bener kan? Itu perang Pak. Perang itu lain kalau perang dengan peperangan. Kalau peperangan istilahnya ya, kita bisa beat dulu ya, kita bisa berhenti dulu ya, gitu ya. Sejenak ya. Ini perang Pak, ya. Yang namanya perang tidak ada istilah, gitu ya. Kita bisa dengan lawan kita, kita istirahat dulu ya, kita kecapean kan enggak Pak? Nggak bisa. Bayangin. Tetapi apa yang terjadi? Perang Badar itu dimenangkan Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, padahal Rasulullah jumlahnya kan sedikit. Justru dengan jumlah yang lebih sedikit ya? Jumlah lebih sedikit. Secara fisik dengan kondisi kita berpuasa sangat lemah Pak. Ya. Tapi yang terjadi malah Badar, Rasul dan para sahabatnya Allah menangkan. Dan tadi yang seperti Bapak mention sebutkan di semua 29 atau 27 perang tadi terjadi di bulan Ramadan. Dan menang. Dimenangkan. Jadi tidak 27, tidak 29. Ada beberapa contoh Badar saya angkat. Yang kedua setelah Badar itu Futuh Mekah. Itu pun di bulan Ramadan. Ramadan juga, di mana Rasulullah dulu dari Mekah kan, dan diusir oleh kaumnya, begitu ya, hingga akhirnya Rasulullah harus hijrah ke Yatsrib, yang selanjutnya diberi nama Madinah, gitu ya. Lalu selanjutnya, ya, waktu di Madinah itu sempat terjadi yang namanya perjanjian, yang dikenal dalam sejarah itu perjanjian Hudaibiyah. Ya, ada gencatan senjata ya selama 10 tahun. 10 tahun antara Rasulullah dengan pihak kafir Quraisy. Nah, dalam masa gencatan senjata, di mana satu dengan yang lain tidak boleh menyerang ya selama 10 tahun. Rasulullah mengembangkan program dakwahnya keluar Jazirah Arab. Ya, diutuslah delegasi-delegasi, bahkan sampai ada kepada negara-negara yang superpower pada waktu itu, Romawi misalnya. Nah, juga ada yang pada waktu itu dengan Rasulullah dan juga orang Quraisy bersekutu. Contoh Bani Bakr, itu persekutuannya itu dengan Quraisy. Lalu ada satu lagi Bani Khuja'ah, dia menjalin persekutuan begitu ya, itu dengan Rasulullah bersahabat. Hukum yang
berlaku di mana tidak boleh begitu ya terjadi peperangan, termasuk juga para sekutunya. Ya, karena memang gencatan ya Iya. perjanjiannya ya. Waktu itu di dalam perjanjian yang dituliskan 10 tahun, realisasinya tidak sampai 10 tahun, Kang Pras. Ada Kalau kita ya, baca, ada pengingkaran. betul, ternyata akhirnya terjadi pecah perang. Karena pihak suku Quraisy yang diawali Bani Bakr itu melakukan penyerangan terhadap Bani Khuza'ah yang notabene itu sekutu Rasulullah, begitu ya. Ya. Bani Khuza'ah diserang oleh Bani Bakr, bahkan sampai Bani Khuza'ah ini masuk ke tanah haram, ya. Ke tanah haram, di Masjidil Haram, di mana hukum adat, ya, Arab pada waktu itu tidak boleh terjadi pertumpahan darah, peperangan di tanah haram. Tidak boleh. Tapi tetap dikejar, begitu ya. Mereka dikejar, mereka dibunuh sampai akhirnya seorang utusan datang pada Rasulullah meminta perlindungan. Oke. Sesuai dengan apa yang menjadi begitu ya komitmen Rasulullah waktu itu adalah untuk melakukan pembelaan terhadap Bani Khuza'ah. Dan itu salah satu di mana akhirnya terjadilah pembebasan Makkah. Yang harus diingat itu terjadi juga di bulan Ramadan, Kang Pras. Terjadi juga di bulan Iya. Ramadan ya Pak. Ya? Jadi kejadian yang sangat besar, ya, salah satu momentum perjalanan perkembangan Islam itu adalah pembebasan kota Mekah. Itu pun terjadi di bulan Ramadan. Saya catat lagi ada yang namanya Perang Mu'tah. Perang Mu'tah itu bahkan berhadapannya itu dengan negara adik kuasa Pada zaman itu. pada zaman itu, Oke. Romawi ya. Itu di bulan Ramadan juga, ya, di bulan Ramadan juga. Ada lagi nih, mungkin dekadenya itu bukan zaman Rasulullah, ya. Itu tahun 1200 berapa saya lupa. Terkenal perangnya yang disebut dengan Perang Ain Jalut Oke. antara pasukan Mongol yang waktu itu menguasai dunia ya. Itu berhadapan dengan kaum Mamluk dari Mesir yang dipimpin oleh Saifuddin Qutuz. Pertama kali dalam sejarah pasukan yang tidak pernah terkalahkan yaitu Mongol, gitu ya. Yang kalau nggak betul. salah itu dipimpin sama Genghis Khan. Ya, ya. Jadi di waktu itu bukan Genghis Khan, itu sudah cucunya. Oh itu Sudah cucunya. Cucu dari Genghis Khan. Iya. Oh, iya berarti, Jadi Genghis Khan sebelumnya seorang Temujin yang berhasil ya. Yang menguasai banyak ya. Pak? Berhasil mempersatukan ya semua suku yang ada di tanah Mongol, daerah padang rumput. Akhirnya dia diangkat menjadi Khan Agung dengan gelar Genghis Khan dan mereka mengadakan ekspansi ya. Nah, waktu itu Romawi bisa dihancurkan. Lalu juga pemerintahan Islam di Baghdad bisa dihancurkan. Hampir bisa semua diserbu. Intinya pasukan kuat ya Pak ya. Waktu itu bahkan mendengar namanya Mongol aja mau masuk ke negara ya yang dituju, Orang udah bergidik kali ya. itu secara cyber perang psikologi tidak akan terjadi perang, malah sudah keburu menyerah. Udah nyerah duluan. Ya seolah itu pasukan dewa yang tidak mungkin bisa ditaklukkan. Oke. Dan pertama kali dalam sejarah, dan itu di bulan Ramadan juga, ya, seorang Saifuddin Qutuz, pimpinan ya itu panglima sekaligus juga waktu itu adalah pimpinan di Mesir kaum Mamluk, pertama kali bisa mematahkan mitos bahwa pasukan Mongol tidak bisa dikalahkan. Itu terjadi di bulan Ramadan dengan perang yang terkenal, Perang Ain Jalut. Maksud saya misterinya begini. Kenapa justru momen-momen penting begitu ya itu terjadi di bulan Ramadan? Tadi kalau kita balikan lagi kepada diri kita, Ya, secara fisik kan malah lemah. Iya, iya. Tetapi kenapa? Justru Begitu ya? di bulan Ramadan itu terjadi banyak kemenangan. Iya, Pak ya. banyak kemenangan. Nah, saya ini beberapa tahun ya contoh usaha itu siklusnya biasanya bulan Ramadan itu mesti omset turun. Oke, kita korelasi balik sekarang kita Contoh masuk ke ke DTS usaha ya. Oke, Nah, oke. setiap tahun di bulan Ramadan omset kita turun. Ya. Kalau itu dalam kajiannya kita secara fisik itu sesuatu yang barangkali logik ya. Karena kita juga dengan dibatasi ya, untuk makan dan minum kita juga berkurang konsumsi kita. Tetapi di luar itu yang maksud saya, apa sih yang membuat hingga kita di bulan Ramadan ini ada hal-hal di mana setelah bulan Ramadan ya kita bisa meningkat kualitas kita, Ya. ya, perkembangan jaringan kita, omset kita. Nah, kalau kita lihat biasanya ini setelah Ramadan ya juga masih ngoyo. Jadi Maksudnya ya mungkin karena bulan Ramadan karena produk kita juga produk Ya. konsumsi ya oke, Ya. masih wajar untuk Ya. mungkin turun. ya, Tapi justru seharusnya karena korelasinya tadi yang menurut Bapak sebenarnya bulan Ramadan ini adalah bulan kemenangan. ya,
ya nggak, sesuatu yang mungkin harusnya bisa lebih meningkat lagi. Iya. Tapi justru setelah 1 bulan korelasinya dengan usaha Iya. di TSI justru omset turun ya Pak ya. Ya, jadi saya melihat antara bulan Ramadan udah trennya turun, lalu pasca itu apa sih gitu ya? Kalau di situ tadi kita di awal bahwa kita bisa mengambil energi, ya, Iya. Oh. kekuatan gitu. Korelasi, Hingga iya, setelah Ramadan ini kita bisa meningkat gitu Pak. Ya. Karena kita kalau melihat literasi berdasarkan ayat yang diturunkan oleh Allah ya, gitu kan. Di mana Ramadan begitu ya, puasa Ramadan kita ini itu akan menghantarkan seorang yang beriman untuk mencapai gelar tertinggi di hadapan Allah, yaitu takwa. Oke. Sedangkan Allah juga menjanjikan dalam satu ayatnya bahwa wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan Allah berikan jalan-jalan keluar yang banyak dari semua permasalahan yang kamu hari ini hadapi. Oke. Artinya cukup dengan kita hari ini mendapatkan predikat takwa di hadapan Allah, begitu ya. Karena kita menjalankan segala perintah dan menjauhi, nah ini segala yang dilarang oleh Allah. Apa yang harus kita khawatirkan? Di setiap masalah kita akan Allah berikan jalan keluarnya, gitu ya. Nah, jadi entah hari masalah apapun, dengan cukup kita menggantungkan diri kepada Allah dengan meningkatkan ketakwaan kita, harusnya sesuai dengan janji Allah. Karena ada satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh Allah. Apa itu Pak? Tahu nggak Pak? Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu ya. Harusnya semua bisa Iya. dong. Iya. Apa itu? Ada satu yang tidak bisa dilakukan oleh Apa Allah. coba? Allah tidak akan bisa mengingkari janji. Oke. Betul juga. Ya. Ya, Di mana iya. tadi Allah sudah menjanjikan Betul, bagi betul, orang yang setuju, bertakwa, Allah akan berikan makhroja, Sudah ada janjinya. janji Allah. Jadi artinya cukup kuncinya, mari kita hari ini ya tingkatkan daripada ketakwaan kita pada Allah, Oke. maka sesuai dengan janjinya Allah akan selesaikan masalah-masalah kita. Berarti maksudnya ini saya tangkap nih ya Pak ya. Ya. Bapak ini ada keresahan berarti ya. Dalam artian Ya. sebenarnya kok aneh ya. Ya. Di mana seharusnya momen-momen di mana Ramadan ini tiba atau berjalan, Ya. itu sebetulnya harusnya kemenangan-kemenangan itu justru memang didapatkan, tapi tidak terjadi di sini gitu ya Pak ya. Iya, benar. Jadi kalau mempergunakan kalimatnya satu keresahan, benar selama ini. Ya. Satu Ini keresahan pribadi ya Pribadi, Pak ya. Pak. Karena ya bukan berarti dalam Benar. artian mendikte atau apa Bukan. ya Pak ya. Jadi sesuatu yang saya katakan tadi misteri bagi Misteri, saya, oke. dan juga satu keresahan begitu ya. Hingga diharapkan bahwa setiap kali bertemu dengan Ramadan begitu ya. Kita diharapkan bisa menggali lebih jauh lagi gitu ya. Hingga berbagai apa yang Allah janjikan seperti yang Allah juga pernah berikan pada generasi-generasi sebelumnya kita dapatkan. Itu kan satu PR besar. Ya. Saya belum bisa mendapatkan banyak Belum itu. Nah, mendapatkan itu ya. Iya. justru ya. Itu. Di setiap tahun pasti selalu ya kalau korelasi dengan usaha lo Iya, ya Pak ya. iya, begitu. Menarik nih Pak. Nah, harapannya gitu kan ya, kita kan bisa membuat indikator-indikator yang bisa kita secara fisik ya kita lihat sih Kang Pras ya. Contoh tatkala kita hari ini setelah keluar dari Ramadan Iya, iya. gitu ya. Di mana meningkatkan nilai ketakwaan kita. Otomatis bahwa kita gitu kan semakin akan gitu ya dekat dengan Allah. Karena semakin banyak perintah-perintah yang kita jalankan. Dan di luar itu kita semakin dekat dengan Allah. Karena banyak yang dilarang oleh Allah, kita sudah jauhi. Nah, kalau kita praktekkan nilai-nilai atau yang menjadikan indikator itu dalam praktek keseharian ya, Keseharian khususnya di usaha kita ya. misalnya di usaha begitu ya. Dimana kalau sebelumnya kita punya jaringan, punya mitra yang tidak terkelola, kurang terbina begitu ya. Setelah momentum Ramadan tentunya kita bagi seorang leader gitu ya, seorang upline harus lebih baik dong begitu ya. Iya, iya. Menyempurnakan pembinaan kita terhadap mitra-mitra kita. Kalau kita seorang stokis misalnya yang mengelola poin-poin mitra begitu ya, kita sebelumnya agak abai, agak ceroboh bagaimana hari ini untuk menginputkan ya, memberikan hak-hak mitra. Oke. Begitu ya. Ya. Sebagai indikasi seseorang itu meningkat ketakwaannya setelah bulan Ramadan, berikutnya sebagai mitra stokis dia akan lebih baik lagi Bisa menjaga amanah poin Betul. para mitranya. Itu salah satu contoh indikator-indikator yang kita bisa buat begitu. Ya jadi harapannya ya semoga apalagi sekarang di bulan Ya. Ramadan yang malah sebentar lagi kita bakal menuju Iya. hari kemenangan ya Pak ya. Iya, Semoga iya. mungkin keresahan dan harapan Bapak ini bisa disampaikan ya. Kita mungkin bareng-bareng lah. Bapak Ibu juga yang mungkin yang sedang Iya. menonton semoga juga bisa ya ini bukan sesi mendikte atau Iya. saling menyalahkan, tapi mungkin kita Betul. coba mengerem, Benar. melihat lagi ke dalam Betul. apa nih yang bisa sebetulnya dilakukan sehingga
yang namanya bulan kemenangan hari kemenangan itu benar-benar bisa kita dapatkan secara lebih real gitu ya Pak ya. Oke. Ya, harapannya demikian. Dengan bulan Ramadan yang sekarang mau berakhir, di mana keimanan kita ya semakin kuat, ketakwaan kita meningkat, takarub kita dengan Allah lebih baik. Maka dengan lebih baik itu sendiri, kita bisa hari ini menjalankan fungsi sosial kita gitu ya dengan baik begitu ya. Di mana kita dalam menjalankan perintah Allah, kita akan lebih baik lagi pada istri kita, anak kita, tetangga kita, kepada mitra-mitra kita dan selanjutnya. Otomatis dengan itu indikator bahwa takwa kita sudah meningkat di hadapan Allah. Gitu. Nah Pak, karena kita sebentar lagi nih udah mulai masuk di ini apa ya? Hari Idul Fitri juga. Kira-kira ini setelah 30 hari selama bulan puasa yang Bapak jalankan, apa yang Bapak dapatkan yang mungkin bisa disampaikan gitu loh Pak? Kesan-kesan mungkin atau mungkin semacam apa ya? Nasihat, bukan nasihat tapi mungkin ya apa yang Bapak rasakan yang mungkin pengen Bapak sharekan gitu loh Pak. Iya, intinya resume dari 30 hari bulan Ramadan. Kita setelah ditempa ya oleh Allah, kita diberikan kesempatan ya bisa menjalani Ramadan tahun ini. Di mana tadi kita belum tentu semuanya hari ini seberuntung kita. Mudah-mudahan selama 30 hari gitu kita menjalankan segala perintah Allah di bulan Ramadan ini gitu. Dengan saum Ramadan, lalu dengan tadarusnya kita, qiyamul lailnya kita gitu ya. Ini menjadikan nilai keimanan kita tadi ini meningkat. Lalu ketakwaan kita juga meningkat. Dan lebih jauh lagi nanti keluar dari Ramadan ini begitu ya. Semoga itu jangan diturunkan. Jangan turun loh ya. Jadi kesabaran yang selama ini Allah sudah tempa kita di bulan Ramadan. Tatkala contohlah Kang Pras tersinggung ya. Tatkala mau marah, aduh ya Allah, saya lagi saum. Gitu ya. Lalu kita malam dilatih rendik dengan qiyamul lail gitu ya. Semoga gitu apa yang hari ini gitu ya di bulan Ramadan kita dapatkan, jangan sampai nih ya bulan Syawal ini kita menurun. Justru masa latihan yang selanjutnya ini masa mempraktekkan. Kita lebih istiqomah lagi gitu ya, lebih istiqomah lagi, lebih kuat lagi. Karena orang yang istiqomah dan orang konsisten tentu gitu dia akan mendapatkan pahala dan ganjaran yang melipatkan di hadapan Allah. Seperti MP21 juga konsisten. Makanya ada konsistensi di situ Pak ya. Benar. Iya. Jadi ya seperti itu. Jadi karena juga korelasinya kayak tadi energi. Kita sebetulnya di bulan Ramadan yang seperti Bapak sebutkan tadi sebetulnya cukup energi kita untuk menghadapi 11 bulan ke depannya. Sampai bulan Ramadan selanjutnya. Harusnya sebetulnya peningkatan yang terjadi ya Pak. Betul. Jadi mudah-mudahan tadi hari ini kita latihan, jadi selanjutnya ini latihannya bukan dikendorin ya. Kita sudah dididik gitu ya selama bulan Ramadan ini gitu ya. Untuk bulan Syawal dan selanjutnya bukan dikendorin. Naikkan lagi ya. Bukan lagi. Jadi kayak lepas kayak kuda lepas dari kandang ya Pak ya. Gitu. Justru harus dipertahankan. Betul, gitu. Oke deh. Sepertinya juga sudah cukup Pak. Karena ini juga mau buka puasa. Sudah mulai dan kita juga dari tim Sinergi TV karena besok Besok sudah mulai masuk hari kemenangan, mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri buat yang para Bapak Ibu mitra ya. Saya Pak Agus dan juga tim Sinergi TV. Semoga apa yang kita dapatkan, apa yang kita pelajari selama di bulan Ramadan ini bisa kita pertahankan. Yang juga mungkin bisa kita aplikasikan juga di usaha kita. Di jaringan kita, di keluarga kita, keluarga besar kita. Oke, terima kasih untuk semua Bapak Ibu yang sudah menonton dari awal hingga akhir, dari episode 1 hingga episode sekarang. Terima kasih juga buat Pak Agus sudah mau ngobrol-ngobrol dan memberikan sharing-sharing. Itu saja. Siap. Salam sinergi. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia. Mari kita berlebaran bersuka gembira. Berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan. Hilang dendam habis marah di hari lebaran. Minal aizin wal faizin. Maafkan lahir
Pejabat